Kalau kamu ASN yang nggak melek digital dan nggak tahu peran dirinya, siap-siap aja jadi fosil birokrasi yang akan dikenang bukan karena prestasi tapi karena keanehan abadi. Hai semuanya, saya Yosua Sondak, peserta Latsar CPNS tahun 2025. Kali ini hadir bukan sebagai stand up komedi birokrasi, tapi sebagai pejuang pembelajaran mandiri e-learning Latsar CPNS tahun 2025, Agenda 3, Manajemen ASN dan Smart ASN. Video ini adalah video learning journal yang saya rekam sendiri, nulis skrip sendiri, dengan penuh cinta, kopi, dan wifi tetangga. Oke, kita langsung bahas. Di tahap sinkronus, kami belajar bareng lewat Zoom meeting. Topiknya serius banget. Tapi yang namanya ASN, kalau nggak serius, nanti dikira TikToker undercover. Materi yang pertama ada manajemen ASN. Di sini tuh kami digas dengan satu, peran dan kedudukan ASN alias siapa kita yang sebenarnya. ASN itu bukan sekadar pekerja kantoran berseragam batik. Kita adalah agen perubahan, agent of change. Tapi kalau tiap ada perubahan ditolak duluan, waduh. Katanya sih kita ini perekat dan pemersatu bangsa. Tapi jangan salah, kita nggak jadi kayak lem uhu yang ngelem sepatu yang udah copot. Peran ASN itu strategis banget. Pelayan publik, pelaksana kebijakan, dan perekat bangsa. Selanjutnya, hak dan kewajiban ASN. Singkatnya, kerja dulu, baru gajian. Jangan kebalik. Titik. Udah, kayak gitu. Kita punya hak atas gaji, cuti, dan pengembangan diri, tapi juga wajib netral, loyal, dan kerja sesuai sumpah. Jangan jadi ASN yang kerjanya cuma ngeluh di Twitter. Jangan. Next, ada kode etik dan perilaku. Ini penting, karena menjadi ASN itu bukan cuma sekadar bisa ngetik surat atau bikin laporan, tapi juga tentang gimana caranya supaya kita nggak ngegas di kolom komentar media sosial orang lain. ASN itu bukan sekadar kerja, tapi juga mencerminkan integritas. Etika publik itu penting, apalagi zaman sekarang, semua gerak-gerik bisa menjadi viral. Jadi, kalau mau upload konten di TikTok sambil pakai seragam, pikir dulu 2 kali. Jangan sampai kita masuk FYP karena skandal. Selanjutnya ada sistem merit. Intinya, ASN naik jabatan karena kompetensi, bukan karena siapa yang kamu kenal di BKN. Bukan. Rekrutmen dan promosi harus berdasarkan kompetensi, bukan karena kedekatan. Kalau sistem merit jalan, saya jamin nepotisme pasti pensiun dini. Next ada mekanisme pengelolaan ASN dari rekrutmen, pengembangan karir sampai pensiun, semua harus dikelola sistematis. ASN itu aset negara, bukan beban APBN. Jadi pengelolaannya itu harus kayak investasi jangka panjang. Jangan sampai ASN hanya ada, tapi nggak berdaya. Selanjutnya kita masuk ke Smart ASN. Di sini tuh kita diberikan fakta pahit bahwa dunia udah berubah cepat banget. Dan ASN zaman now harus punya 4 hal. Yang pertama adalah digital skill. Bisa pakai teknologi, bukan cuma bisa ngetik di Word terus simpan di flashdisk yang flashdisknya bisa hilang. Artinya kita harus belajar teknologi zaman sekarang. Yang kedua, digital culture. ASN harus adaptif dengan budaya kerja digital. Bukan cuma soal aplikasi, tapi soal mindset terbuka, kolaboratif, dan agile. Yang ketiga, digital ethics. Jangan asal sebar info. Jadi ASN harus jaga etika digital. Jangan jadi buzzers, apalagi hoax distributor. No, jangan. Selanjutnya, digital safety. Ini penting. Jangan sampai ada data penting yang bocor atau kebobolan karena kamu pasang password hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau tanggal lahir atau ayam kamu. Jangan. Jadi ASN zaman now minimal
update password ya. Yuk, ganti password. Selanjutnya kita masuk ke tahap bagian menyendiri tapi tetap produktif, alias asinkronus. Di sini kita diberikan 2 tugas. Yang pertama, tugas yang ini, tugas curahan hati digital seorang ASN pemula yang ingin tetap waras di tengah slide dan modul yang panjangnya mengalahkan perjanjian kerja 30 tahun. Di tahap ini saya sedang berjuang agar suara saya nggak mirip kayak Google Translate dan tetap terdengar manusiawi meskipun sudah ngopi 3 gelas. Selanjutnya ada tugas kelompok, yaitu menganalisis isu-isu aktual yang ada di lingkungan kerja. Di sini kami jadi detektif, di mana kami menelusuri isu-isu yang nyambung dengan manajemen ASN dan smart ASN. Mulai dari keterlambatan adaptasi digital, birokrasi yang masih analog, sampai soal gadget canggih tapi mindset masih zaman mesin ketik. Fix, ini bukan sekedar tugas, tapi reality check. Agenda 3 ini mengajarkan saya satu hal yang penting, yaitu menjadi ASN bukan sekedar kerja di balik meja di kantor, tapi tentang bagaimana kita menjadi bagian dari mesin negara yang efisien, manusiawi, smart, dan masih waras. Dunia berubah cepat, dan ASN harus lebih cepat. Bukan cepat-cepat pulang kantor ya, tapi biar nggak ketinggalan zaman. Demikian curahan hati digital seorang CPNS yang belum menerima tukin. Semoga nggak bikin kalian ngantuk. Ingat, di dunia yang serba cepat ini, ASN harus jadi kayak sinyal wifi tempat umum. Stabil, aman, dan nggak gampang putus. Terima kasih, sampai jumpa di agenda selanjutnya. Dan ingat selalu, kalau nggak mau di roasting, jangan jadi ASN yang asal-asalan. Kalau masih ngeyel, siap-siap masuk di pembahasan Learning Journal selanjutnya. Bye!